ada aja. Muter-muterin itu aja gitu. Tapi kelihatan rambutnya Kikuk-kikuk di alam goib itu gimana? Siapa semua Bu? Si Banten, Indonesia. Minggu 3 September 2023 jam 8.08 waktu Indonesia Barat. Kalau saya lewat ke pinggir pantai. Pantai juga. Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel baru Aya. Mohon bantu subscribe ya. Dunia saat ini benar-benar sedang tidak baik-baik saja. Bahkan, rasa penasaran manusia seringkali menabrak tembok logika dan batasan iman. Ada sebuah fenomena yang bikin geleng-geleng kepala, di mana sekelompok orang menawarkan tiket perjalanan yang tidak biasa, wisata ke alam gaib. Mereka mengklaim bisa membawa jiwa antum keluar dari raga untuk jalan-jalan ke dimensi lain, bertemu sosok misterius hingga terbang di atas awan, hanya dengan bermodalkan ritual sentuhan kepala. Namun, di balik pengalaman yang terdengar seru ini, ada bahaya besar yang mengintai akidah kita sebagai umat muslim. Bersama saya Zakia, panggil saja Aya. Mari kita bahas ritual meraga sukma, bisnis di balik tirai gaib. Ayaners, coba deh perhatikan tren yang lagi viral ini. Di sebuah lokasi di Sumedang, Jawa Barat, tepatnya di area yang disebut sebagai tempat latihan tenaga tidak instan, sedang marak praktik bernama meraga sukma massal. Ana melihat ini bukan sekadar latihan biasa, tapi sudah menjadi komoditas bisnis. Bayangkan, para peserta dikumpulkan di sebuah tempat yang mirip kolam atau area ziarah, lalu mereka menjalani ritual agar sukmanya bisa traveling ke alam lain. Secara narasi, mereka dibimbing oleh seseorang bernama Pak Nono untuk masuk ke dimensi yang tidak kasat mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini adalah meraga sukma massal. Orang waktu ke dimensi lain, dibimbing oleh Pak Nono, Master Tenaga dan Tidak Instan PTBTI, pada para peserta TDTI dari Noktok, Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia. Minggu 3 September 2023 jam 8.08 waktu Indonesia Barat. Di Batu 2, lahan tempat latihan tenaga dan tidak instan, tempat ziarah Sumber Barokah di Sumedang, Barat Indonesia. Rumput Rako, Parakan Muncang, Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat, Indonesia. Oh, ini ritualnya agar orang bisa berwisata ke alam gaib. Kalau udah masuk bayangannya tapi ada pintu di depannya, ada pintu ikutin aja. Penonton yang hadir di sana tampak sangat serius mengikuti instruksi, padahal kalau kita telaah secara akademis dan syariat, ini adalah hal yang sangat berisiko. Ana jadi penasaran, berapa ya tarif yang dipatok untuk satu kali perjalanan halu ini? Kalau satu orang saja ditarifkan ratusan ribu rupiah, kalikan saja dengan jumlah peserta yang hadir, hasilnya lumayan banget buat jadi ladang bisnis. Tapi, apakah sebanding dengan taruhannya terhadap iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tapi ada pintu di depannya, ada pintu ikutin aja. Ada testimoni dari peserta, sebut saja Abah Usman, yang bercerita kalau dia dibawa ke pinggir laut dan melihat kuda-kuda berwarna coklat. Yang lebih parah lagi, Ayaners, ada cerita tentang pertemuan dengan sosok akhwat, atau perempuan misterius yang memakai topeng dan menari-nari di sebuah tempat yang mirip kerajaan. Kesaksian bapak-bapak yang katanya sudah melakukan traveling atau wisata alam gaib ini. Sampai bagaimana Pak Ustadz? Nah, ada Pak Ustadz juga situ. Pak Ustadz gimana Pak Ustadz? Banyak ya. Ini banyak ya. Saya penasaran loh, satu orang berapa nih bayarnya? Dia gimana Mas? Nggak deketnya, tadi suaranya nggak gitu kedengar, nanti saya itu tulis aja. Abah Usman. Abah Usman. Di pinggir laut Bu. Oke. Itu ada kuda-kuda. Kuda coklat. Iya. Saya ikutin terus pinggir lari-lari. Pinggir laut ada kuda-kuda Terus coklat. saya di pinggir aja, pinggir pantai. Nggak berani ke tengah. Bahkan,
ada pengakuan yang sangat tidak pantas di mana peserta tersebut merasa diajak untuk melakukan perbuatan asusila atau kikuk-kikuk di alam tersebut. Sementara itu, peserta lain merasa dirinya terbang di atas awan putih yang berkabut. Gimana maksudnya tadi? Namanya Waalaikumsalam. Kalau saya lewat ke pinggir pantai, Pantai juga. terus ada batu, Rata-rata pantai nih alam gaibnya. terus ada perempuan, kan pakai topeng ya. Ada perempuan Oh, pakai itu topeng. topengnya bagus atau? Ya, kayak dulu panjang kayak gitu kayak Oh, saya ikutin termasuk dalam gua pak, sama dia goyok kayak gelap gitu tapi ada kayak warna-warna kayak emas. Mana ada mata air sini ya, iya. terus ada kayak unsur-unsur gitu. Jadi situ dia ngajak saya situ, tapi saya nggak mau. Ana ingin tanya nih sama Ayaners, menurut Antum, apakah ini benar-benar perjalanan dimensi? Atau jangan-jangan cuma permainan sugesti tingkat tinggi? Secara psikologis, saat seseorang dimasukkan ke dalam kondisi relaksasi total dan diberikan narasi tertentu, otak mereka akan menciptakan gambaran sesuai dengan apa yang diinginkan atau dikhawatirkan. Jadi, apa yang mereka lihat sebenarnya hanyalah pantulan dari isi pikiran mereka sendiri, bukan benar-benar alam gaib yang nyata. Pakai topeng bang. Takut karena pakai Tinggi topeng besar, perempuannya. perempuannya mungkin. Perempuan biasa jadi pada nari-nari aja Oh, gitu. sambil nari-nari. Ada aja. Muter-muterin itu aja gitu. Tapi kelihatan rambutnya. Kikuk-kikuk di alam gaib itu gimana? Kalau bu, itu pakai yang segini kayak kerajaan gitu. Oh, kayak kerajaan. Pakai topeng. Oh iya. Muter terus tahunya udah gelap udah gitu aja. Iya, Mas. Iya, udah selesai udah gitu. Iya, Mas. Sebagai muslim yang cerdas, kita harus balik lagi ke panduan utama kita. Di dalam Quran, surah An-Naml ayat 65, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan sangat jelas yang artinya, "Katakanlah, Muhammad, tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara gaib, kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan." Ayat ini adalah skakmat buat siapapun yang mengklaim tahu atau bisa mengantarkan orang lain ke alam gaib. Pengen ada nangan? Bagaimana Pak? Kalau saya sih masih terbang di awan sih. Oh, terbang di awan, tapi awannya putih atau kayak mendung gitu? Ya masih di awan aja jadi rambutnya itu. Oh, Ilmu tentang yang gaib itu mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun hanya mengetahui hal gaib jika diberikan wahyu olehnya. Jadi, kalau ada manusia biasa yang bilang bisa buka pintu gerbang alam gaib buat wisata, itu jelas-jelas sudah melawan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayaners harus paham, perkara gaib itu terikat dengan dalil. Kita hanya boleh meyakini hal gaib yang sudah tertulis di dalam Al-Quran atau hadis riwayat yang syahih. Di luar itu, kita harus waspada. Jangan sampai rasa penasaran, antum malah mengantarkan pada kesyirikan atau kekufuran. Bahaya kesyirikan yang terbungkus wisata. Praktik seperti ini sangat bertentangan dengan akidah umat Islam karena bisa menjerumuskan kita pada kehancuran iman. Menganggap ada orang yang punya kunci ke alam gaib selain Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah benih dari kesyirikan. Apalagi jika dalam prosesnya melibatkan bantuan jin atau makhluk lain yang justru menjauhkan kita dari ketaatan seperti sholat dan zikir yang benar. Ana ingatkan buat Ayaner semua, jangan mudah tergiur dengan hal-hal instan atau pengalaman spiritual palsu yang dijual bebas. Bukannya dapat ketenangan, yang ada malah akidah antum jadi taruhannya. Lebih baik kita fokus memperdalam ilmu agama yang lurus dan memperbanyak amal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga iman kita, menjauhkan kita dari segala bentuk penyesatan, dan memberikan hidayah kepada mereka yang masih tersesat dalam praktik-praktik semu seperti ini. Amin ya Rabbal Alamin. Tinggalkan like dan subscribe antum sebagai apresiasi untuk video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.